Halo semuanya, perkenalkan saya Verita Graciani dari kelas 12 3 absen 33. Sebagai pengen sosiologi, hari ini saya akan bahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan Gen Z sekarang, yakni real identity versus virtual identity. Semoga dengan pembahasan kita hari ini bisa membantu kita lebih mengenal dengan diri kita sendiri dan juga lebih bijak untuk menggunakan sosial media. Film pendek bertemakan etika berdigital dari Dimas Aditya menceritakan seorang perempuan generasi Z bernama Naomi yang berusia 20 tahun. Ia tinggal bersama pembantunya yang lugu bernama Mas Jarwo. Naomi ini merupakan pengguna sosial media yang aktif, sehingga dia sering mengumbar kehidupan sehatnya di sosial media, padahal di realitanya dia tidak melakukan semua itu. Sampai pada suatu saat, pembantunya yaitu Mas Jarwo mengungkap kebusukan Naomi di media sosial dengan cara komen di IG post dari Naomi itu. Menurut saya ini bisa menjadi refleksi bagi kita bahwa ataupun segala sesuatu yang kita di sosial media itu bukan merupakan hal yang nyata atau memang kehidupan yang benar-benar sempurna yang dimiliki oleh orang lain. Setiap orang lain memang pada jati dirinya ingin terlihat sempurna, memiliki tuntutan ataupun tekanan sosial untuk terlihat perfect di depan dunia maya ataupun di depan sosial media agar dapat dilihat oleh orang-orang lain. Padahal kenyataannya dia juga tidak seperti itu. Jadi ini menjadi refleksi juga bagi kita dan juga pengingat bagi kita bahwa segala hal di sosial media itu belum tentu benar apa adanya dan kita pun tidak harus dituntut untuk menjadi sempurna di depan sosial media. Kita bisa bebas mengekspresikan apa rasa yang kita ingin bicarakan atau ingin sampaikan kepada audiens kita dengan bebas selama itu merupakan hal yang positif. Tapi kalian pernah berpikir tidak sih mengapa fenomena ini bisa terjadi? Saya akan mengupasnya melalui 3 faktor psikologi, teknologi, dan sosial. Menurut laporan digital 2023 dari We Are Social dan Hotsuite, sebanyak 70,8% penduduk di Indonesia menggunakan media sosial setiap harinya, dengan rata-rata durasi sebanyak 3 jam 14 menit. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan juga media sosial mengambil peranan besar dalam kehidupan Gen Z. Teknologi dan juga media sosial itu memungkinkan kita untuk menciptakan identitas baru ataupun virtual identity yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan ataupun realitas sebenarnya. Teknologi itu memungkinkan kita untuk terus-menerus memperbaiki citra diri kita untuk selalu terlihat bagus dan lebih bagus lagi di depan kamera. Menurut survei dari Global Web Index tahun 2022, sebanyak 57% pengguna media sosial itu lebih percaya diri ketika memposting kehidupan yang dilihat orang seperti kehidupan yang ideal. Dan hal ini menuntun kita ke faktor yang kedua, itu tekanan psikologis. Nah, faktor kedua adalah faktor psikologis. Dalam dunia psikologis dikenal suatu istilah bernama social comparison ataupun perbandingan sosial. Di teori Festinger itu mengungkapkan bahwa kita manusia cenderung mengevaluasi diri kita sendiri dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kalau yang kita lihat itu dari sosial media, dari teknologi, yang dimana mayoritas orang itu menampilkan versi terbaiknya ataupun kehidupan yang perfect di sosial media, bukankah itu malah membuat kita semakin minder ataupun menciptakan tekanan sosial yang gak baik untuk diri kita sendiri maupun mental kita? Sebuah studi mengungkapkan sebesar 37% remaja sering merasa lebih sedih ataupun lebih cemas ketika sudah bersosial media selama lebih dari 2 jam sehari. Saya rasa ini juga perlu untuk mengingatkan kita bahwa media sosial itu kebanyakan atau mayoritas memang mengungkapkan highlight dari kehidupan seseorang, pencapaian ataupun achievement. Jadi perlu diingat bahwa setiap orang itu memang mempunyai masalah dan juga tantangan masing-masing. Hanya orang itu menampilkannya di depan layar atau tidak. Faktor ketiga adalah faktor sosial. Nah, lingkungan kita dari teman, pertemanan ataupun community online itu sangat memberikan tekanan sosial di dalam diri kita. Sehingga ketika kita merasa tertinggal terhadap tren yang populer sekarang ini, mungkin kita merasa kita dikucilkan. Nah, sebagian besar ini terjadi pada Gen Z, di mana kita memang lebih peduli nih terhadap penerimaan sosial ataupun penerimaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, lantas bagaimana upaya kita untuk mendidik karakter ataupun menciptakan karakter kepada Gen Z agar tidak terlalu terpaut dengan media sosial? Dari orang tua, peran dari sekolah, dan juga peran dari teman.
di mana orang tua mengambil peranan terpenting dalam membangun karakter dan juga pendidikan anak. Sehingga orang tua bisa mengajari kepada anaknya, memberikan apresiasi kepada anak bukan hanya pada hasil akhirnya saja, tapi juga mengapresiasi dari proses-proses kecil yang dilakukan. Selain itu, membangun komunikasi ataupun hubungan terbuka dengan orang tua juga salah satu hal penting. Karena menurut studi dari Child Development Journal tahun 2020, itu membuktikan bahwa anak yang memang memiliki hubungan emosional yang baik dengan orang tuanya, itu cenderung memiliki kepribadian yang kuat dan juga mandiri, sehingga mereka merasa tidak perlu membuktikan apapun di media sosial ataupun dunia maya. Menurut opini saya sendiri, orang tua juga memiliki peran sebagai tempat bercerita dengan anaknya. Saya sendiri merasa lebih percaya diri ketika tahu bahwa orang tua saya mendukung saya apa adanya daripada tampilan saya di media sosial. Peran kedua adalah peran dari sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk memberikan pendidikan moral kepada siswa-siswinya. Sekolah bisa memberikan materi di bidang literasi digital seperti memberitahu kita bagaimana cara mengenali dampak negatif dari bermedia sosial atau bagaimana cara menggunakan teknologi yang bijak dan juga benar. Selain itu, sekolah juga bisa lebih sering menerapkan kegiatan-kegiatan yang mengandalkan komunikasi siswa di dunia nyata dibanding hanya melalui kontak WhatsApp ataupun lain saja, seperti kegiatan diskusi kelompok, debat, kegiatan proyek, kegiatan kolaboratif lainnya. Menurut pengalaman saya pribadi juga saat mengerjakan kelompok presentasi sosiologi, itu latihan yel-yel secara langsung, latihan presentasi bersama teman-teman itu terasa lebih seru dan juga nyata dibanding hanya sekedar berpesan lewat teks saja. Selanjutnya peran terakhir, itu peran ketiga adalah teman, dimana kita tuh harus bijak sebagai Gen Z memilih teman ataupun kelompok circle yang bisa berdampak positif bagi diri kita. Bagi saya, teman yang baik itu adalah teman yang mampu menerima kita apa adanya. Jadi bukan karena apa yang kita tampilkan di media sosial, tetapi memang siapa kita. Gen Z itu adalah generasi yang memegang potensi yang sangat besar. Bagi saya, hidup ini terlalu singkat apabila dihabiskan untuk memikirkan apa sih yang lain pikirkan terhadap diri kita. Kita harus lebih fokus mengenai hal-hal yang dapat membuat diri kita senang dan juga bahagia. Mengutip dari Eleanor Roosevelt, "No one can make you feel inferior without your consent." Kita adalah pemegang kendali atas kebahagiaan kita. Saya Farita Ralia, 12.3 absen 33, signing out.